Gambar ini keren ya teman-teman ya. Akibat ikut Muhammad orang ini minum pipis onta. Ah, iya bener, emang bener ini orang ini minum pipis onta itu gara-gara ikut Muhammad. Masya Allah, Ya, Kak. silakan Hilda. Apakah Anda seorang Muslim? Em, aku di sini masih Muslim. Bisa nyalakan kamera, Hilda? Oke, tunggu ya. Iya, silakan. Tunggu ya Kak, ini agak. Saya undang saja, saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera. Ya, itu sudah ada di layar. Silakan diterima. Tunggu ya Kak. Aku agak bingung. Atau Anda mungkin takut begitu? Enggak sih. Oke, kalau nggak takut, kalau Anda merasa nyaman, nggak apa-apa. Silakan nyalakan kamera. Karena gini, banyak orang Muslim mau masuk Kristen, mereka tidak dipublikasi karena takut. Tetapi sebaliknya, kalau yang dari Kristen pindah ke Islam, digembar-gemborkan. Begitu. Oke, Hilda, gimana ceritanya Hilda? Jadi, perkenalkan dulu, nama aku Hilda Iya, di Jakarta Barat. oke, Aku mau ceritain tentang perjalanan aku. Sebenarnya kalau untuk sekarang aku masih dibilang Muslim karena oke. aku masih perjalanan dalam belajar tentang Alkitab sama menuju ke Tuhan Yesus. Di sini aku mau cerita kayak mungkin mau nanya lebih banyak ke kakak kali ya. Kenapa? Kalau aku kan masih dibilang Islam ya kak. Nah, Aku dapat restu dari mama sama papa sama yang lain tuh susah banget kak buat dapetin kayak izin aku buat pindah ke Kristen tuh jujur susah banget. Di sini boleh nggak aku ceritain awal boleh, boleh, boleh. kenapa aku mau ke mau ke Tuhan Yesus. Ya, Jadi awalnya itu aku mama sama papa aku pisah. oke. Oke, jadi aku ikut sama mama dan aku sekolah sambil kerja Mm-mm. di SMP. Sekarang aku udah SMK kelas 1. Aku di sini kayak pindahlah aku kayak sama mama. Dan aku kan waktu itu ada sempat problem ya sama mama. Jadi aku keluar dari rumah. Keluar dari rumah itu aku jauh dari rumah aku sama teman-teman aku sekolah tapi masih sekolah tapi sambil kerja. Di situ di lingkungan aku teman-teman aku semuanya Kristen. Oke, jadi aku di sini maaf aku cerita sejujur-jujurnya tapi bukan ngejelekin Kristen ya. Mm-mm. Jadi awalnya tuh teman-teman aku mereka orang sering banget denger lagu rohani yang bener-bener kayak aku tuh risih kak. Ah, ah. Aku kayak apa sih gitu kayak nggak asik banget nih lagunya nggak enak gitu. Terus akhirnya aku kayak apaan sih kenapa lu maaf maaf banget kayak aku harus ngomong ini kayak kenapa lu harus nyembah dia gitu. Ah, Akhirnya pas aku denger lagu itu tiba-tiba banget aku nangis kak. mm-mm. Nangis terus kayak kok jadi kepikiran ya. Besokannya nggak lama aku jadi suka lagu itu. Pertama kali lagu yang aku denger tuh yang lagu gereja aku nyanyi Haleluya Oke. dan di situ dan di situ tuh kayak aku besokannya langsung mimpi kalau aku tuh di dalam posisinya tuh gelap banget Mm-mm. gelap dan nggak lama dari situ aku baptis. Oh, jadi sudah dibaptis. Belum, jadi di dalam mimpi itu. Oh, dalam mimpi itu. Oke. Terus pas di dalam mimpi itu aku dibaptis, akhirnya aku mutusin buat oh ya udah untuk belajar ke Kristenan dengan baca Alkitab semuanya, tapi aku ada perlakuan yang gak enak dari teman-teman aku, dari yang teman-teman aku Islam. Jadi aku maaf banget harus cerita ini, tapi emang ini beneran kejadian sama aku. Jadi dibilang kayak gini sama yang lain kayak kenapa lu harus banget pindah dari yang Islam ke Kristen kan dia nyembahnya patung lah terus kayak ya udah lu sekarang makannya babi gini gini gitu tuh sakit banget kak dengernya padahal kayak aku di situ lagi semangat semangatnya buat baca Alkitab. Nah terus di sini aku mau nanya sama kakak kayak gimana sih gimana ya ngomongnya kalau tanggapan kakak kalau misalkan kita ikut jalan Tuhan Yesus kita di gimana ya kak
dilecehin banget, ngerti gak sih? Ya, jadi apa yang Yesus ajarkan begini, berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya kamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesama manusia, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun. Seperti itu. Jadi dalam kekristenan itu, kita berbicara bagaimana Yesus itu memerintah di dalam hidup kita. Nah, kalau Yesus memerintah dalam hidup kita, artinya kita melakukan kehendak Dia. Kehendak Dia itu apa? Supaya kita itu hidup mengasihi sesama kita, seperti itu. Oke, terus buat jadi sedih deh. Mm-mm. Buat aku awalnya tuh kan izin ya sama mama buat aku pindah ke Kristen. Terus mama tuh sempet ngomong gini ke aku, kakek, yaudah lu, aku disuruh keluar dari rumah, gak boleh tinggal di rumah. Terus akhirnya aku keluar dari rumah itu dan mama udah gak mau nganggap aku lagi. Sampai mama nggak ngabarin aku, terus nggak cariin aku kemana-mana. Tapi makin kesini tuh aku ngomong lah pelan-pelan ke mama kan. Ya, aku jelasin kalau aku pindah ke Kristen tuh bukan karena ikut teman-teman atau karena paksaan teman-teman aku tuh, enggak, aku karena emang dari niat hati, Kak. Itu kan. Terus akhirnya mama kesini-sininya tuh masih kayak izinin aku, dan sekarang tuh boleh pindah ke Kristen, puji Tuhannya kayak gitu. Tapi aku mau nanya nih sama Kak, sebenarnya Apa itu? aku sakit banget sih, Kak, kayak dengerin teman-teman yang ngomong ke aku tuh kayak nggak enakin banget, kayak dari yang makan inilah, makan itulah, kenapa nyembah Tuhan lah. Aku kan orangnya overthinking banget ya, Kak. Ya. Kalau dibilang yang nggak ngenakin kayak gitu tuh langsung kepikiran, itu gimana ya, Kak? Iya, seperti itu tadi. Intinya, kalau kita belajar hidup mengasihi, kita tidak perlu membalas apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Intinya bagaimana kita menjadikan Yesus itu sebagai sosok yang mengendalikan hidup kita. Walaupun mereka berkata apapun, tetap kita menunjukkan atau membalas sesuatu yang mereka perbuat itu, yang jahat itu tetap dengan yang baik. Seperti itu. Oke. Kira-kira Kakak ada dukungan gak ya buat aku, kayak mungkin Kalau gitu bisa misalnya di gereja atau bagaimana begitu. gimana, Kak? Bisa mungkin mendatangi gereja yang terdekat, gabung dengan komunitas-komunitas Kristen yang lain. Banyak juga orang-orang Kristen yang tidak mencerminkan ajaran Kristus banyak, tetapi gabunglah dengan komunitas-komunitas yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Tapi saya cuma pengen tahu nih, alasan meninggalkan Islam itu apa sebenarnya? Tapi aku kalau ngomong gini nanti dihujat lagi. Nah, iya, tapi oke lah, mungkin kita gini, masalahnya saya ini harus pergi. Jadi mungkin besok, makanya follow aja, besok bisa kita lanjut lagi ya. Oke. Atau nanti banyak kesaksian-kesaksian di room-room Kristen yang lain, boleh mampir-mampir aja cerita-cerita. Banyak room-room Nah, jadi teman-teman sekalian ya, banyak sekali memang orang-orang yang mendengar seperti ini, yang orang-orang seperti Hilda ini, tapi memang tidak berani bersuara. Nah, saya nggak mau bikin kamu mengungkapkan alasan kamu meninggalkan Islam. Takutnya orang-orang Islam tuh pada, ya tahu sendiri kan kamu kan? Ya, bener, Nah, Kak. seperti Orangnya itu. tuh nyakitin. Nah, beda dengan orang Kristen yang masuk Islam. Kalau orang Kristen yang masuk Islam itu biasanya dipublikasi, bahkan Uji-uji. didengung-dengungkan. Tapi kalau orang Islam masuk Kristen takut mau ngomong. Itu udah Nah, dianggap sampah, Kak. takutnya nanti dipersekusi seperti itu. Oke ya, ini saya Hilda, saya mau pergi dulu karena saya jam segini tuh harus mau pergi, mau ada kegiatan. Mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi ya. Amin, Kak. Makasih ya, Oke, Kak. terima kasih Hilda, sampai ketemu lagi. Shalom semua. Shalom, shalom. Oh ya. Oke teman-teman sekalian ya, saya turunkan dulu Hilda. Ya, jadi teman-teman sekalian saya mohon maaf, ini harus kita akhiri siaran kita teman-teman karena saya mau pergi dulu. Kita akan lanjut lagi di kesempatan berikutnya ya. Teman-teman sorry banget, lagi asik-asiknya malah saya tinggal harus ada kegiatan. Oke, saya rasa seperti itu dulu teman-teman.